Halo, salam multimedia pembelajaran. Saya Abdul Rashid. Pada video kedua ini kita akan membahas proses grup kedua dari ISO IEC 12207 yaitu Organizational Project Enabling Process. Kemudian berikutnya yang kedua adalah Organizational Project Enabling Process. Nah, pada bagian ini ya, yang dimaksud dengan proses Organizational Project Enabling Process ini berkaitan tentang penyediaan ya, sumber daya, jadi penyediaan sumber daya yang memungkinkan proyek itu dapat dilaksanakan dengan baik agar kebutuhan yang diinginkan oleh acquire atau user itu dapat tercapai. Jadi sumber daya apa saja yang dibutuhkan, gitu ya, sumber daya apa saja yang diperlukan agar kebutuhan dari user itu bisa dicapai. Nah, ini masuk di dalam Organizational Project Enabling Process. Adapun pada Organizational Project Enabling Process memiliki 6 proses, kemudian 18 task dan 60 activities. Dan keenam proses tersebut adalah Life Cycle Model Management Process, Infrastructure Management Process, Portfolio Management Process. Adapun yang pertama terkait dengan Life Cycle Model Management Process, Life Cycle Model Management Process ini untuk mendefinisikan, ya, memaintain, memastikan ada kebijakan, ya, terdapat kebijakan, ya, kebijakan. Jadi harus ada kebijakan yang menjamin, ya, yang menjamin prosedur yang dapat digunakan oleh organisasi, ya. Jadi harus ada suatu kebijakan yang disediakan oleh perusahaan atau organisasi untuk memaintain, ya, dan memastikan proses jalannya pengembangan perangkat lunak itu bisa berjalan dengan baik. Ya, proses pengembangan perangkat lunak bisa berjalan dengan baik. Jadi harus ada kebijakannya. Jadi ini untuk memastikan ada kebijakan untuk menjamin bahwa pengembangan perangkat lunak itu bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang kedua, infrastructure management. Infrastructure ini fokus pada infrastruktur yang disediakan untuk mendukung proses pengembangan perangkat lunak dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah portofolio manajemen proses, di mana portofolio manajemen proses ini memastikan proyek sesuai dengan tujuan strategi perusahaan. Nah, jadi pastikan bahwa proyek yang dibangun ini sesuai dengan tujuan strategi perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah human resource management process. Human resources, ya, human resources yang dilibatkan di dalam project management, di dalam project itu memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dan yang quality management process berikutnya setelah ini ada human resource management process, kemudian quality management process, dan yang terakhir adalah knowledge management process. Quality management process ini memastikan produk, service, dan implementasi dari quality management process ini sesuai atau memenuhi kebutuhan dari organisasi. Kemudian yang terakhir adalah knowledge management process. Ini dibuat, ya, atau di proses ini berkaitan dengan capability dan aset, ya, capability dan aset-aset yang memungkinkan organisasi untuk dapat memanfaatkan kembali
pengetahuan yang sudah ada. Jadi dengan adanya knowledge management process ini memungkinkan pada saat pengembangan perangkat lunak ini bisa memanfaatkan knowledge management yang sudah dimiliki perusahaan tersebut untuk dapat digunakan seperti itu. Itu pada segmen pertama. Terima kasih.